Waalaikumsalam. Mari Mbak, ayo silahkan duduk. Baik Mbak, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Bidan Hasmawati, kebetulan saya dinas pagi di sini Mbak ya. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Eni. Umurnya berapa Mbak sekarang? 22. Pekerjaannya? Mahasiswa. Oh baik Mbak. Sebentar Mbak ya, untuk menjaga privasi kita, saya akan tutup pintu terlebih dahulu ya. Ya. Baik Mbak, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, saya dalam pacaran itu kok pacar saya keras ya Bu Bidan ya. Kadang suka mendorong saya tanpa sebab gitu-gitu Bu Bidan. Begitu. Ya, Sudah lama pacarannya? baru 6 bulan. Oh baru 6 bulan. Ya. Baik Mbak kalau begitu. Baik, sebelumnya saya akan melakukan persepsi. Sebelumnya, apakah Mbak pernah mengetahui atau mendengar tentang kekerasan dalam pacaran atau disebut KDP ini? Belum Bu Bidan. Baik Ibu, baik Mbak, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan pendidikan kesehatan tentang KDP, yaitu tujuannya agar tidak terjadi KDP atau mengatasi KDP itu. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari KDP atau kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran atau KDP, yang pertama ada kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, atau mencengkeram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lainnya. Selanjutnya, kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang memalukan pasangan, menjelek-jelekan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya atau menguras harta pasangan. Yang keempat, kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba sehingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Yang kelima, kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan, terlalu posesif, terlalu mengekang, sering mencurigai, mengatur apapun yang dilakukan, mudah marah, dan suka mengancam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran atau KDP, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, pemahaman patriarki, kebiasaan memakai narkoba, sifat temperamental, tayangan media massa. Penyebabnya kekerasan dalam pacaran ini atau KDP ini terus terjadi Mbak ya. Korban cenderung lemah, kurang percaya diri, sangat mencintai pasangannya, selalu memaafkan dan memaklumi pasangannya. Adapun dampak yang timbul dalam KDP seperti dampak fisik berupa memar, patah tulang, dan cacat permanen, dampak psikologis yaitu sakit hati, jatuhnya harga diri, rasa malu. Kemudian ada merasa hina, menyalahkan diri sendiri, ketakutan, bayang-bayang kekerasan, bingung, cemas, tidak percaya diri dan orang lain, merasa bersalah, depresi, ingin bunuh diri. Adapun upaya penanganan bagi korban KDP, yaitu memberikan dukungan serta meyakinkan korban untuk berani berkata tidak, serta menentang segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, membantu menumbuhkan rasa percaya diri, dan mendampingi korban apabila konsultasi ke psikiater.
Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan, dilakukan oleh remaja perempuan? Yang pertama, bisa melakukan menjadi remaja yang yaitu mampu mengkomunikasikan apa yang dirasakan tentang perilaku seseorang. Yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, memberitahu orang tua kemanapun mereka pergi. Keempat, berani berkata tidak yang berarti tidak. Yang kelima, membatasi perilaku seksual. Kemudian, apa yang sebaiknya dilakukan oleh remaja laki-laki? Yang pertama, dilakukan oleh remaja laki-laki bisa kenali hasrat seksualnya, dan yang kedua, hormati semua keputusan sang pacar. Yang ketiga, terbuka komunikasi yang baik. Dan saya akan menjelaskan apabila orang terdekat atau teman yang mengalami KDP, maka harus segera memberitahukan kepada orang yang percaya dan melapor ke pihak yang berwajib atau disebut Komnas PPA. Ya, Bu Bidan. Baik Mbak, itu penjelasan saya tadi. Apakah ada yang kurang Mbak mengerti atau belum memahami? Silahkan Mbak tanyakan. Belum ada pertanyaan, Bu Bidan. Oh baik Mbak, kalau begitu berarti Mbak sudah mengetahui mengerti Mbak ya. Kalau begitu boleh saya ajukan satu pertanyaan Mbak? Ya. Kira-kira apa ya bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada KDP ini Mbak? Ada seperti memukul, kemudian tadi mendorong, menampar. Itu sih, Bu Bidan. Oh baik Mbak, berarti Mbak sudah mengerti dan memahami Mbak ya. Ya. Baik Mbak, kalau begitu saya akan melakukan dokumentasi Mbak ya. Tadi namanya Eni Suarini, umur 21 tahun Mbak ya. Pekerjaan mahasiswa. Sudah dilakukan pendidikan KDP atau kekerasan dalam pacaran, dan hasil Mbak Eni Suarini sudah mengerti apa yang saya jelaskan dan sudah dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi. TTD Hasmawati. Terima kasih Mbak Eni ya atas Bu Bidan.